Laga panas antara tim Garuda Muda Indonesia dan Harimau Muda Malaysia akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta nanti malam pada laga terakhir Grup A Piala AFF U23. Di atas kertas, penampilan impresif skuad besutan Vandenberg lebih unggul dibandingkan Harimau Malaysia. Namun bukan berarti Malaysia tak bisa memberi kesulitan untuk Giants Ravens dan kawan-kawan. Seperti apa peluang Garuda Muda? Kita sudah terhubung dengan analis sepak bola TV One, Bagus Priambodo. Halo, selamat pagi Mas Bagus. Ya, pagi Jul. Ya, Mas Bagus, laga terakhir Grup A, Indonesia sudah mengantongi 6 poin dari 2 laga sebelumnya, sementara Malaysia dan Filipina ini berada di peringkat 2 dan ketiga dengan 3 poin. Bagaimana Mas Bagus ini menganalisa laga pada malam hari nanti? Ya, saya pikir ini menjadi sebuah pertandingan yang sangat krusial, sangat penting bagi timnas kita. Tidak ada, kalau tadi memang disebutkan bahwa hasil imbang bisa memastikan saja kita lolos ke semifinal, tapi saya pikir kita tidak harus mengincar seri ya, kita harus mengincar kemenangan karena ini tentang bagaimana sistem turnamen kita, bahwa dalam Piala AFF kali ini terdiri dari 3 grup, maka yang pasti akan lolos ke semifinal adalah juara grup ya, Jul. Artinya kita harus memastikan posisi kita harus memastikan bahwa kita adalah salah satu tim terbaik di grup ini. Dan walaupun sangat mungkin dengan hasil imbang kita lolos, saya pikir ada baiknya kita meraih kemenangan untuk memastikan posisi kita sebagai juara grup. Dan ini akan menjadi suatu modal bagi tim Vandenberg untuk bisa menempati posisi di semifinal. Dan kemudian tentunya kita ingin kita melangkah dengan penuh keyakinan lah ya, keyakinan kita sudah menggunakannya, dan ini menjadi sebuah catatan penting bagi Joel Vandenberg yang ini merupakan turnamen perdana dia melatih timnas U23. Jadi rasanya akan lebih enak bagi tim ini jika mampu memenangkan laga malam hari ini, Jul. Ini artinya wajib menang ya Mas Bagus ya, 3 poin. Sementara kalau kita seri, ini artinya apa? Kita harus menunggu apakah hasil laga dari Filipina dan juga Brunei? Ya, artinya begini, saya sih lebih melihat bagaimana kita membentuk tim ini ke depannya ya. Kita ini kan selalu mengatakan, kita cukup hasil imbang, sehingga secara mentality, oh ya sudah, kita tidak perlu memenangkan laga kan. Ini kan sebenarnya bukan sikap mental yang baik kan gitu ya. Jadi in our mind gitu ya, dalam pikiran kita ya, ini laga harus menang, semua laga harus kita menangkan kan begitu. Walaupun hitung-hitungannya ada, tapi harus semua laga kita menangkan. Ini yang penting, karena ini kan bagaimana juga, ini kan timnas muda yang masih developing gitu, masih berkembang. Biarkanlah para pelatih atau para manajer tim yang kemudian menghitung-hitung, oh iya kita bisa seri kita ini. Tapi sebagai tim kita harus berpikir ini harus menang kan begitu. Dan ini langkah aman sebenarnya untuk menang. Karena apa? Di saat yang sama Malaysia butuh kemenangan, Filipina pasti juga mengejar kemenangan kan begitu. Mari, mereka adalah tim yang secara mentality berada jauh dari rumah, dan kemudian masih melihat adanya peluang untuk lolos, ya mereka akan mengambil peluang kan. Kita menghadapi tim yang sangat butuh kemenangan, artinya kita tidak boleh lebih santai ataupun sedikit lebih longgar. Kita harus berada di posisi game mentality yang lebih tinggi bahkan untuk memastikan langkah kita. Ini yang tidak kalah pentingnya. Jadi bukan masalah otak-atik seri dan menang, tapi bagaimana kita menyiapkan posisi kita, mindset kita sebelum bertanding. Kita ingin memastikan langkah ke semifinal. Itu yang saya pikir perlu kita tekankan, Yud. Ya, tapi Mas Bagus sendiri melihat materi pemain dari timnas Garuda Muda saat ini bagaimana? Ya, ini materi yang cukup baik, dan saya pikir ketika laga melawan Filipina, kita tuh beruntungnya begini, Yud. Karena kita menghadapi lawan yang relatif tidak terlalu kuat melawan Brunei, sehingga secara taktikal kita terasah gitu kan ya. Terus kemudian kita melawan Filipina yang ternyata di luar dugaan bermain sangat bagus as a team, sehingga mereka juga bisa mengalahkan Malaysia. Dan kita lihat bagaimana tim kita cukup kesulitan untuk membuat clear chance di kotak penalti dan kemudian menyelesaikannya dengan baik. Ya, memang harus diakui bahwa
kita dominan atas Filipina, tapi kita juga akui bahwa tidak banyak peluang yang bisa kita ciptakan betul-betul yang peluang emas begitu ya. Dan kemudian kita juga tidak mencetak lebih dari 1 gol, dan bahkan gol itu kan juga gol bunuh diri ya dari pemain Filipina. Artinya kita melihat bahwa ketika kita menghadapi tim yang secara kolektif itu lebih baik, kita punya PR, kita punya kendala untuk mencetak gol. Dan Malaysia itu juga salah satu tim yang secara tim kolektif itu juga bermain cukup bagus. Mereka memang tampaknya Malaysia punya sedikit kelemahan ketika menghadapi serangan balik yang cepat, which is kita punya itu. Pemain kita sangat cepat dalam melepaskan serangan balik ya, transisi positif. Nah, kita bisa berpeluang dari situ. Kita punya 3 gelandang yang bagus selama turnamen ini. Kita punya Akan Fikri, punya Rehan Hanan, kita juga punya Robby Darwish yang sangat kuat dalam melapis di lini sentral begitu. 3 pemain ini berkolaborasi sangat baik ketika melepaskan transisi positif, dan kita berharap mereka juga sangat bagus nantinya ketika memutuskan serangan dari Malaysia. Sekali lagi saya lihat Malaysia adalah tim yang secara kolektif cukup bagus, cukup baik dalam membangun serangan. Mereka terlihat cukup dominan, walaupun kemudian kemarin juga kebobolan 1 gol dari Brunei ya. Tapi kita punya peluang. Secara tren kita bertemu dari lawan yang relatif lebih lemah, paling lemah di grup ini, kemudian kita naik bertemu dengan tim yang lebih bagus ternyata, dan saya pikir Malaysia akan menjadi uji coba atau ujian yang paling berat, bukan cuma karena kebetulan secara tradisi kita dan Malaysia selalu terlibat dalam permainan keras seperti halnya Belanda versus Jerman ya di Eropa, tapi memang secara teknik permainan mereka menjanjikan begitu. Ini yang menjadi ujian yang menarik bagi timnas kita. Apakah kita akan mampu memberikan atau membongkar hal-hal yang belum maksimal kemarinnya. Saya sih melihat catatannya adalah kemudian bagaimana kita bisa membongkar pertahanan lawan, tidak cuma sekedar memindah-mindahkan bola saja, tapi kemudian juga membongkar pertahanan di kotak penalti dan kemudian menyelesaikan dengan baik. Yang menarik adalah begini, ada peluang yang cukup bagus ketika Malaysia saya pikir juga membutuhkan sebuah kemenangan. Mereka membutuhkan gol kan. Kita berharap mereka sedikit lebih terbuka lini pertahanannya. Ini yang kita harap bisa menjadi satu celah yang bisa digunakan, Jo. Para pemain kita sangat bagus dalam creating chance gitu kan. Dari permainan sayap, kemudian kita lihat bagaimana Akan Fikri dan juga Robby Darwish sering memberikan tekanan-tekanan dari titik tengah, dan berharap kemudian para pemain sayap kita, termasuk Rehan Hanan yang sangat mobile gitu ya, itu bisa membongkar, mengacak-acak lini pertahanan lawan. Saya pikir peran ketiga pemain ini menjadi sangat krusial pada malam hari ini. Ujian terbesarnya ada di situ. Dan tentu saja kita berharap para pemain lini belakang kita untuk waspada, karena dengan kemampuan kita memang pastinya Indonesia akan bermain sangat dominan ya. Kita ingin bermain dengan high press begitu, dan itu adalah titik yang krusial. Jangan sampai serangan balik Malaysia kita gagal mengantisipasi, Jo. Baik, terakhir nih Mas Bagus, prediksi skor Indonesia-Malaysia malam hari nanti. 1-0 aja, Yul. Yang penting Indonesia menang ya, Mas Bagus ya. Baik, terima kasih banyak Mas Bagus Priambodo atas waktunya bersama kami di Kabar Pagi. Selamat pagi. Terima kasih.